sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Alifa Ramadhani. Saya bersekolah di SDN Ketandan 1. Teman-teman, lihat buku yang saya bawa. Ini adalah buku yang diceritakan kembali oleh Mardiyanto, bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini buku yang bagus loh, teman-teman. Aku sudah membacanya. Ada cerita unik yang ingin saya bagikan, yaitu kisah asal-usul kota Banyuwangi. Wah, kira-kira seperti apa ya kisahnya? Tunggu, saya simpan bukunya dulu. Dahulu kala, di Pulau Jawa bagian timur, ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Sindurejo. Raja Sindurejo mempunyai seorang patih bernama Sidapaksa. Patih Sidapaksa menikah dengan perempuan dari rakyat biasa. Dia sangat cantik sekali dan baik hati, teman-teman. Namun, Ibu Patih tidak menyukainya karena dia berasal dari kasta rendah. Akhirnya, dia mencari akal untuk memisahkan keduanya. Aku harus menghadap raja. Raja akan kubujuk untuk memberi anakku tugas berat. Jika anakku pergi, aku akan menyingkirkan perempuan itu. Hahaha. Keesokan harinya, Ibu Patih menghadap raja dan disambut dengan baik oleh raja. Mengapa pagi-pagi ibu datang kemari? Mari ibu, silahkan duduk. Mengapa Kakang Patih Sidapaksa tidak mengantarkan? Iya, semenjak dia menikah dengan perempuan itu, dia kurang perhatian kepadaku. Iya, Ibu. Maklum, Kakang Patih Sidapaksa adalah pengantin baru. Sebenarnya ada perlu apa Ibu datang kemari? Ibu Patih pun mulai bercerita bahwa di puncak Gunung Jensana ada bunga ajaib yang khasiatnya membuat wanita tetap awet muda. Raja pun mempercayai perkataan Ibu Patih. Jika istriku memakai bunga itu, pasti dia akan tetap cantik. Baginda, anakku Sidapaksa pasti bisa mencari bunga itu. Suruhlah dia. Keesokan harinya, Patih Sidapaksa menghadap raja. Kakang Patih, kata orang di puncak Gunung Ijen sana ada bunga ajaib yang khasiatnya membuat wanita tetap awet muda. Carilah bunga itu
untuk Dinda Permaisuri. Baik Baginda, saya bersedia. Pati Sidapaksa pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. 15 hari kemudian, istri Patih melahirkan bayi laki-laki. Namun, bayi itu secara diam-diam diambil oleh Ibu Patih dan dibuang ke sungai. Begitulah cara Ibu Patih membuang bayi itu ke sungai, teman-teman. Istri Patih sangat sedih dan jatuh sakit. 20 purnama berlalu, Pati Sidapaksa menemukan bunga ajaib itu. Inilah bunga yang dicari. Aku akan segera kembali ke kerajaan untuk kuserahkan bunga ini kepada raja. Ibu Patih mengetahui bahwa anaknya sudah pulang. Dia buru-buru menemuinya. Anakku Patih Sidapaksa, ternyata istrimu perempuan yang jahat. Dia tega membuang anaknya ke sungai. Hah, apakah benar itu, Ibu? Dengan sangat marah, Pati Sidapaksa menghampiri istrinya. Istriku, apakah benar engkau telah membunuh anak kita? Kakanda, aku tidak membunuh anak kita. Bawalah aku ke pinggir sungai dan aku akan terjun ke dalam sungai itu. Jika air sungai berbau harum, itu tandanya aku tidak bersalah. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Mereka pergi ke pinggir sungai. Sampai di pinggir sungai, istri Patih langsung terjun dan tenggelam. Tiba-tiba muncullah 2 kuntum bunga putih, yang satu besar dan yang satu kecil. Bunga yang besar merupakan jelmaan istri Patih dan bunga yang kecil merupakan jelmaan anak Patih. Tiba-tiba terdengar suara dari bunga kecil. Ayah, aku berkata jujur. Sebenarnya yang membunuhku bukanlah ibunda, tapi neneklah yang telah membunuhku, Ayah. Mendengar suara itu, Pati Sidapaksa pun terkejut. Kemudian 2 bunga kuntum itu secara perlahan turun ke dasar sungai. Dan seketika itu air sungai mengeluarkan bau harum, teman-teman. Pati Sidapaksa sangat sedih. Sambil menangis dia berkata, ternyata istriku tidak bersalah. Aku menyesal tidak mempercayainya. Untuk mengenang mereka, mulai sekarang tempat ini aku namakan Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, begitulah kisahnya, teman-teman. Menarik bukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita